Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Vina Yulasari, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terus juga bunyikan loncengnya. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yang bernama Mia Faresa dengan NIM 20017019. Di sini saya akan membahas tentang perkuliahan daring yang kami alami sebagai maba di Universitas Negeri Padang. Apa aja sih keluh kesah kami saat kuliah daring ini? Yuk saksikan, jangan lupa like ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Vina. Sekarang kita ada tugas psikologi yang kita saling mewawancarai dan bikin video. Sini kita mau bahas apa? Tentang perkuliahan daring aja. Kuliah daring. Keluh kesah kuliah daring mungkin ya. Mia ada ndak keluh kesah kuliah daring nih, apa kesulitannya gitu? Kesulitannya tuh banyak sih. Apa aja tuh? Pertama tuh soal materi. Kalau daring tuh kan susah. Terus Susah nanya sama dosen gitu kan. Kalau offline kan bisa. Terus sinyal kadang tuh banyak lah kalau kuliah daring tuh. Terus apa lagi? Kalau ada tugas-tugas kelompok biasanya gimana? Tugas banyak tapi materinya susah dipahami. Iya, benar. Aku juga. Kalau Vina, Kalau dapat tugas kelompok gimana? kalau dapat tugas kelompok tuh agak susah sih caranya. Apalagi kalau teman sekelompok tuh belum terlalu kenal kan. Lagi kalau ibu yang milihin. Iya, kalau kita yang milih kan bisa milih teman yang udah dekat, Teman yang udah kenal. Iya. Teman yang bisa satu pemikiran lah. Kalau aku mungkin itu juga sih, sinyal, tugas banyak numpuk, kadang nggak bisa ngejadwalin mana yang bisa diduluin gitu. Belum kerjaan rumah, kerja aku kan juga kerja, itu juga susah. Pas kalau tugas banyak tuh mepet semua tuh, aku kesulitan tuh. Terus sinyal, terus kalau pembagian kelompok aku fine aja, semua temen sih, tapi mungkin kalau lebih enak juga temen yang udah kenal sih di semester 1 juga gitu. Pengennya offline lah. Oh, offline. Kenapa tuh? Materi susah dipahami. Kalau daring tuh susah. Kalau offline kan bisa kerja kelompok, bisa nanya teman gitu. Bisa langsung nanya ke guru kalau nggak paham ya. Bisa juga kan. Kalau online kan susah. Saya harus ke Padang dulu. Kalau aku mungkin juga lebih suka offline. Jadi bisa langsung nanya-nanya ke guru kalau nggak tahu jawabannya atau nggak paham materi yang kita pelajarin. Terus temen kalau dari kayak online gini, Kalau
online tuh susah ya. susah juga, apalagi kalau menganalisis kan susah tuh. Kan besok tuh insya Allah kan offline semester besok. Nah, persiapannya tuh apa gitu? Paling aku terutama mungkin siap sendirilah. Aku berdua sih sama Pani. Tapi yang nggak sama keluarga gitu. Siap mental. Terus udah juga siap. Aku kan kemarin udah ngekos tuh. Tapi sekarang kuncinya udah aku balikin ke ibu kosnya. Jadi tapi bisa nitip barang. Jadi mungkin kalau dibilang aku udah ada kos sekarang sih udah. Jadi tinggal nginap aja lagi di situ. Tapi pas cuman tatap muka aja yang bisa. Sekarang sih nggak bisa. Gitu. Kalau Mia udah ada kosan, udah siap apa namanya cari-cari kosan. Kalau kos sih udah siap untuk kuliah udah. Cuma paling nanti tinggal beberapa lah gitu baru untuk dipersiapkan. Kalau soal ngatur keuangan gimana? Udah bisa rasanya. Kan kita dikasih uang jajan misalnya per bulan tuh sama orang tua. Atau kita nyari sendiri gitu. Kan kalau nyari sendiri tuh lebih susah tuh. Gimana kalau ngaturnya supaya nggak boros gitu? Caranya tuh kalau misalkan memang nggak perlu ya nggak usah dikeluarin gitu, yang perlu aja, karena buat apa juga boros kan. Nah kalau offline kan ada organisasi itu, gimana caranya buat bagi waktunya gitu sama kuliah lagi. Cara bagi waktu. Kalau aku sih caranya aku buat jadwal iya, tapi mungkin yang aku kerjain yang di mana sempat gitu. Jadi misalnya kayak ada tugas, yang mana sempat aku kerjain, tapi lihat deadline dulu yang mana deadline yang lebih cepat gitu. Kalau tugas aku lihat deadline, terus di mana sempat ngerjain, pokoknya aku nggak terlambat dan tetap ngerjain tugas gitu. Kalau Mia gimana? Kalau aku sih sama, nyari yang mana sempatnya dulu. Kalau misalkan ada tugas yang dekat dengan deadline-nya, ya udah kerjain yang dekat deadline dulu, terus nanti baru kerjain yang lain. Mia kalau ngerjain tugas dekat-dekat deadline atau misalnya sekarang udah ada tugas, terus seminggu lagi baru dikumpulin. Kerjainnya dari sekarang mulai diancang-ancang atau pas deadline aja? Tim deadline atau apa? Kalau biasanya sih kalau aku tuh kalau ngerjain tugas tuh dari awalnya sih. Cuma kadang idenya tuh suka muncul kalau udah dekat deadline. Sama lah aku juga. Ya maunya dari awal ya, niatnya dari awal. Kadang tapi idenya nggak muncul-muncul. Jadi kita ngerjainnya pas deadline aja. Itu yang ide udah numpuk tuh keluar semuanya tuh. Iya. Kalau ntar udah tatap muka, rencana Mia mau ngapain aja gitu? Organisasi mau ikut nggak? Atau ada organisasi di luar sekolah atau kegiatan lain gitu? Atau kuliah sambil kerja juga bisa gitu? Kalau aku sih organisasi mau ikut BEM. Terus kalau organisasi tingkat fakultas belum tahu sih. Masih dipikirin. Oh, masih dipikirin. Tapi mau masuk organisasi gitu? Mau. Kalau organisasi di luar kampus paling apa ya? Cuma paling komunitas itu aja. Kalau aku pengen sih masuk organisasi, tapi rencana juga mau sambil kerja gitu. Offline ya. Kalau tahu sampai wisuda online. Enggak, janganlah, enggak mau dong.
Malah aku kalau dapet mah dari semester 1, pokoknya dari awal kuliah tuh kita tuh udah offline, jadi aku banyak temennya. Sekarang aja di rumah, nggak ada punya temen rasanya. Online pun ada temen online, tapi nggak rasa punya temen. Pengennya ketemu, ya ketemu sama Mia. Semester besok, insya Allah. Iya, amin ya Allah. Mudah-mudahan semester 3 kita offline lagi. Udah pasti mudah-mudahan. Vin, Apa? nah gini, kalau sastra itu kan banyak tentang apa ya, tentang menganalisis gitu kan. Kebanyakan itu dari SMK itu anak apa ya, basisnya IPS gitu kan. Kalau IPA kan biasanya paling masuk FMIPA dia kan. Iya. Nah, IPA dulu kan, gimana caranya tuh biar bisa menyesuaikan, memahami materi, menyesuaikan. Kalau aku mungkin tipe orang yang gak terlalu cepat nyesuaiin materi sama aku. Aku kalau di IPA sih aku suka pelajaran matematika. Jadi mungkin terlalu jauh lah gitu. Cara aku menyesuaiinnya mungkin dengan punya banyak temen, referensi banyak, terus belajar dari temen sih. Aku diskusi sama teman-teman kalau ada tugas. Terus aku coba untuk memahami materi-materi yang dikasihin sama dosen. Terus cari referensi lain juga dari misalnya kayak dari jurnal atau baca blog-blog aku juga sih. Dari referensi buku lain juga, tapi mungkin sekarang cuma ada buku online yang dikasih sama guru. Kalau Mia gimana? Caranya kan Mia juga IPA tuh. Caranya gimana gitu? sama sih, aku kan dulu juga suka matematika sama kimia kan, nggak susah caranya. Belajarnya tuh kecuali sama teman, juga cari referensi gitu, perbanyak teman yang satu prodi. Terus kalau misalkan nggak paham ya tanya sama mereka atau diskusi sama mereka. Kalau materi Mia ambilnya dari mana aja selain dari referensi yang ibu dosen kasih sama bapak? Kalau aku sih biasanya kalau selain dari referensi yang dikasih ibu tuh, aku nyari di Google atau cari di perpustakaan kayak gitu. Perpustakaan online kan sekarang banyak. Oh iya. Kayak Kalau perpustakaan Indonesia. perpustakaan online itu kayak apa? Kayak perpustakaan Indonesia kan ada tuh. Perpustakaan online-nya kayak apa tuh? Perpustakaan online-nya tuh kayak perpustakaan Indonesia kan ada tuh. Tapi harus daftar dulu atau kayak aplikasi untuk download buku kan ada juga tuh untuk cari referensi. Oh iya, aplikasi. Kayak perpustakaan RI itu ada nggak sih? Ada. Perpustakaan Indonesia ada. Indonesia juga ada kalau nggak salah. Aplikasinya juga ada atau ambil dari Google aja gitu? Aplikasinya ada. Oh, aplikasinya ada. Ada aplikasinya tuh, aplikasi Perpusnas kalau nggak salah. Ada juga tuh. Berarti Mia ambilnya dari jurnal juga, perpustakaan, ambil buku dari perpustakaan gitu juga kan? Login dulu berarti kalau mau masuk perpustakaan itu. Kalau di perpus tuh cuma bisa dipinjam gitu, tapi nggak bisa di-download. Itu sistemnya gimana kalau perpustakaan itu? Kita minjem buku online-nya, terus kalau mau kembaliin ya dikembaliin, tapi nggak bisa nggak bisa di-download. Itu nggak bisa kita buka lagi. Berarti ada jangka waktu peminjamannya gitu. Kalau di perpustakaan online tuh. Kalau jangka waktu sih setahu aku nggak ada jangka waktunya ya. Tapi nggak tahu ya perpustakaan lain. Tapi kalau yang biasanya aku pinjam tuh
nggak ada. Terus kalau kita mau ngembaliinnya, kita nggak bisa lagi buka buku itu gitu. Salah, kalau misalkan kita kembaliin tuh bisa juga kita minjam lagi. Berarti itu kita bayar atau kita pinjamnya gratis? Gratis, tapi ada registrasinya tuh. Cara peminjamannya tuh harus daftar dulu ke perpustakaannya tuh dulu. Kalau Mia suka pilih temen nggak? Pilih-pilih teman, misalnya kalau udah tatap muka gitu. Gimana caranya biar ndak masuk, kan ada tuh lingkungan teman yang baik juga ada. Terus bukan kita bilangin lingkungan yang buruk sih, tapi kan emang ada gitu. Kita salah pergaulan atau gimana. Kayak misalnya kita tuh orangnya sebenarnya nggak sanggup untuk jajan banyak, tapi teman kita ada yang suka jajan. Terus gimana gitu. Kalau misalkan nggak suka ya jangan ikutin gitu, tergantung kita juga. Kalau misalkan kita tuh bisa menyelesaikan itu teman, jangan ngikut-ngikut teman aja gitu bisanya. Jangan ngikut-ngikut intinya ya. Ya kan kebanyakan kan gitu, kalau misalkan ada temannya yang kayak ada temannya yang suka pergi yang nggak jelas gitu kan, terus karena terpengaruh ya tuh ngikut dia. Iya. Pokoknya kita nggak boleh terpengaruh aja, kita boleh banyak teman, tapi nggak boleh terpengaruh dari pergaulan itu ya. Iya, kita kan bisa tuh nilai kan gimana nya. Ya kita udah gede. Iya. Kita nilai mana yang baik buat kita. Iya, mana yang enggak. Kalau Vina sendiri? Aku tipe orang yang suka banyak teman, tapi aku tetap milih teman mana yang lebih dekat dari aku atau enggak gitu. Aku pilih-pilih teman, tapi aku berteman sama semua orang gitu. Yang dipilih cuma teman dekat yang mana gitu. Kalau Mia, kalau dibilang sastra Indonesia ini kan, kalau aku misalnya kalau orang nanggapin aku jurusan sastra Indonesia, itu menurut Mia gimana? Kalau dibilang nanti kerjanya apa? Udah lulusan dari sastra Indonesia gitu. Terus kan peluang kerjanya juga enggak banyak. Gimana cara Mia nanggapinnya? Kan setiap orang itu beda-beda ya. Misalkan ada orang yang bahkan kedokteran tapi nggak dapat kerja juga. Jadi kalau prodi atau jurusan itu nggak berpengaruh pada itu sih. Ya jalani aja. Kalau misalkan banyak juga zaman sekarang tuh yang mereka tuh bahkan lulusan dari universitas terkenal, jurusannya tuh pun banyak peminatnya, tapi malahan mereka tuh nggak dapat kerjaan gitu. Jadi nggak berpatokan pada lebih percaya ke usaha sama takdir kita aja ya. Kalau nasib setiap orang tuh kan beda-beda. Jadi buat apa gitu negatif thinking. Berpatokan pada jurusan gitu. Gak boleh negatif thinking. Yang penting kita udah usaha menyiapkan yang terbaik. Bahkan ada juga yang nggak kuliah gitu dia sukses. Iya, malahan ada orang yang cuman tamatan SD, SMP bisa sukses. Nggak harus kalau jurusan itu misalkan nggak dapat kerjaan katanya, ya kan belum ditentuin. Iya. Gimana ya? Ya sih. Vina sendiri gimana tuh? Aku kalau ada orang yang ngomongin misalnya, banyak sih di tempat aku yang ngomongnya misalkan kita sastra Indonesia NK gitu kan. Terus dia ngomong, kok nggak milih yang keguruan aja? Kalau keguruan bisa ngajar gitu. Sedangkan NK ini mau ngapain gitu. Paling aku nanggepin iya. Tapi ya udah ditanggepin ya, dibawa, nggak dipikirin lagi gitu.
Aku lebih percaya ke usaha aku sih. Kalau misalnya gini, Fit, kan kalau Vina tuh kan kemarin ada dapat kit enggak? Ada. Aku dapat kit. Mia dapat kit juga kan? Ya, aku dapat. Nah, misalkan gini kan, kalau kuliahnya online tuh kan apa ya, kita tuh nggak ngerti, nggak paham, apalagi kalau misalkan kuliahnya tuh bayar, terus gimana gitu fasilitasnya tuh. Kan banyak tuh dari mereka yang apa ya namanya tuh mereka bayar mahal tapi mereka nggak dapat fasilitas gitu. Pendapat aku apa gitu tentang hal itu? Mana ya? Aku juga kurang ngerti sih. Gak banyak pendapat tentang itu. Tapi itu disayangkan sih. Kayak kita kan teori semua, gak banyak praktek. Jadi kita juga paling yang teman-teman bayar itu belum tentu mereka tuh udah pergi ke kampus kan. Jadi belum ngerasain fasilitas juga enggak, tapi bayar udah mahal-mahal. Aku sih nggak punya tanggapan sih. Takut salah juga ntar kan. Kalau Mia gimana? Iya, kalau aku sih sama apa namanya itu kasihan juga sih sama orang tua kan, mana mereka nggak punya offline, tapi mau menggunakan karena pandemi juga kan, jadi harus terima. Disayangkan, tapi mau gimana lagi kan? Menerima keadaan. Satu pertanyaan lagi kali ya. Itu gimana cara manfaatin, kan kita sama-sama dapat kip nih. Kalau Mia gimana cara manfaatin yang uang dari kip itu? Kan kita juga dikasih uang saku tuh 700 sebulan. Tapi kita kan terima kemarin satu semester 4.200.000 kan. Gimana cara Mia manfaatinnya? Kalau aku sih gimana ya? Cuma itu kalau online kan kita nggak terlalu memerlukan uang itu, bisa ditabung gitu kan. Ya. Tapi kalau lah offline itu kan pasti banyak keperluan, jadi kita bisa aja gitu apa namanya itu bisa membaginya gitu, harus pandai-pandai baginya. Kalau misalkan kos ya jangan dibeli. Aku juga sih, paling kalau sekarang masih aku tabung untuk kuliah nanti kan. Kalau kalau udah offline, kalau udah offline nanti paling dikeluarin untuk uang kos dulu, baru dibuat uang jajan. Iya. Uang jajan misalnya keperluan kita sehari-hari. Ya, kalau misalkan dulu waktu dia Jadi bagi-bagi lagi. Kalau misalkan dulu waktu dia di rumah kan dia sering beli ini beli itu ya, kalau misalkan udah kuliah ya apalagi ngekos kan itu harus bisa nahan lah gitu. Lagi ngekos kan itu harus bisa nahan lah gitu. Iya, harus bisa nahan gak boros kan. Iya. Mungkin itu aja wawancara dan diskusi kita hari ini untuk pembuatan tugas psikologi yang dikasih Bu dosen. Mungkin sampai di situ aja. Kita sudahi. Assalamualaikum. Dadah.